Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marleni, mahasiswa KKN Institut Pendidikan Indonesia dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan DPL Ibu Zainah Hasanah MPD. Pelaksanaan kegiatan KKN ini berlokasi di Kampung Cidangansari, Desa Sukamukti, Kecamatan Cilau, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Nah, Desa Sukamukti ini terdiri dari 13 RW dan 47 RT dan kemudian terbagi ke dalam 13 kampung dan 3 dusun. Sedangkan untuk fasilitas sosial yang ada di Desa Sukamukti ini seperti tempat ibadah dan sekolah, desa ini terdiri dari 4 SD dan 1 MI, 2 SMP dan 3 MTS serta 2 MA. Nah, untuk tempat ibadahnya terdiri dari 9 masjid utama, 24 masjid langgar, serta 1 buah gereja, ditambah 9 posyandu. Adapun jenis-jenis kegiatan program kerja yang saya laksanakan pada kegiatan KKN ini yaitu pertama, pendampingan PJJ dari siswa SD sampai SMK, kemudian dilanjut mengajar ngaji tapi hanya untuk siswa SD saja. Yang kedua, kegiatan kelas memasak bersama remaja putri di RW 9. Yang ketiga, berpartisipasi dalam pembagian BST, BLT, dan bantuan PKH di halaman kantor Desa Sukamukti. Yang keempat adalah pemasangan tempat cuci tangan dan sosialisasi cara mencuci tangan yang baik dan benar. Yang kelima, sosialisasi penggunaan media belajar seperti Zoom dan Classroom. Yang keenam adalah melestarikan permainan tradisional, salah satunya permainan loncat tali. Dan yang terakhir adalah mengadakan dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Banyaknya keluhan dari siswa dan orang tua siswa mengenai pembelajaran daring ini karena terbatasnya penggunaan media pembelajaran serta permasalahan yang lainnya menjadikan pendampingan PJJ ini sebagai program utama dalam kegiatan KKN ini. Kampung Cidangansari, Desa Sukamukti ini merupakan salah satu daerah pelosok yang berada di kaki Gunung Cikuray yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini, disebabkan karena terbatasnya informasi teknologi. Orang tua juga mengalami kesulitan karena mendampingi siswanya PJJ ini, karena kebanyakan orang tua di kampung ini hanya lulusan SD, bahkan tidak lulus SD atau sibuk bekerja. Akibatnya, siswa hanya belajar sendiri tanpa didampingi orang tua. Pelaksanaan pendampingan PJJ dapat dilaksanakan dari pukul 8 hingga 12 saja, karena sebagian besar siswa akan melanjutkan kegiatan belajar di pondok pesantren, baik itu siswa SD, SMP maupun SMK. Pelaksanaan pendampingan PJJ untuk siswa SD diawali dengan bercerita mengenai kegiatan yang dilakukan pada hari kemarin sebagai bentuk pendekatan kepada siswa. Nah, sebelum belajar juga siswa diajak untuk senam otak, melatih konsentrasi siswa. Kemudian kegiatan dilanjut setelah maghrib, yaitu belajar sholat dan mengajar ngaji hingga waktu sholat isya tiba. Sedangkan pada siswa SMP dan SMK, sebelum belajar dibiasakan dulu untuk menghafal dan menyetorkan hafalan surat-surat pendek dalam Al-Quran. Kemudian di sela-sela belajar juga diselingi dengan ice breaking seperti tepuk tangan dan yang lainnya. Melihat waktu belajar siswa yang terbatas, pendampingan PJJ yang awalnya sehari bisa mendampingi 2-3 kelas, pada kegiatan pendampingan pekan kedua dan seterusnya hanya mendampingi 1-2 kelas saja. Hal tersebut berdampak pada kegiatan program yang lainnya, sehingga program yang disusun pada awal perencanaan tidak bisa dilaksanakan. Salah satu kegiatan yang tidak bisa dilanjutkan yaitu kegiatan kelas memasak. Tetapi kegiatan kelas memasak ini akan dilanjutkan ketika kegiatan KKN ini telah selesai. Karena materi yang disampaikan oleh guru tidak disertai dengan penjelasan, hanya berupa teks yang dikirim di grup WhatsApp. Hal tersebut berdampak pada semangat dan minat belajar siswa yang semakin menurun. Selama pelaksanaan pendampingan PJJ, siswa dititik beratkan agar kembali memiliki semangat dan minat belajar kembali, serta tujuan pembelajaran atau materi pembelajaran dapat dipahami. Oleh karena itu, materi belajar dijelaskan sesederhana mungkin yang berkaitan dengan kegiatan atau lingkungan siswa. Mengingat siswa sangat merasa jenuh dengan PJJ ini. Bahkan acuh dan lebih memilih bermain daripada harus belajar.
Dengan adanya pendampingan belajar, tugas yang diberikan guru dapat diselesaikan, berbeda dengan sebelumnya. Sebelum ada pendampingan belajar, anak-anak disuruh belajar pun enggan dan lebih memilih untuk bermain. Para orang tua pun berharap pendampingan belajar ini dapat dilanjutkan hingga anak-anak sekolah lagi, tidak hanya saat program KKN berlangsung, karena program KKN ini domisili masing-masing mahasiswa. Jadi tidak apa jika pendampingan belajar dapat dilanjutkan selama sekolah masih menerapkan pembelajaran jarak jauh.